Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Zalan Rabani, NIM 45124200021. Pada kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum yang ketujuh mengenai pembiasan cahaya. Tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mahasiswa mampu mengamati peristiwa pembiasan. Yang kedua, mengukur indeks bias medium. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, alat. Ada 1. Buku dan alat tulis. Yang kedua, PET simulation. Yang ketiga, busur. Yang keempat, laser. Dan yang kelima, tabel pengamatan. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada udara dan air sebagai medium. Cara kerja yang dilakukan, yang pertama, 1. Menyalakan laptop yang sudah tersambung dengan internet. Yang kedua, membuka simulasi PET melalui web yang tertera. Yang ketiga, memilih bagian intro. Yang keempat, mengatur indeks bias pada medium 1 berupa udara dan medium 2 berupa air. Yang kelima, menyalakan laser yang tersedia dengan mengklik bagian tengah dari laser tersebut. Yang keenam, mengukur sudut datang dan sudut bias menggunakan busur. Yang ketujuh, melakukan variasi sudut datang untuk percobaan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Yang kedelapan, mencatat hasil percobaan pada tabel pengamatan. Yang kesembilan, melakukan analisis data dan perhitungan. Dan yang kesepuluh, membuat alat grafik. Di sini dapat dilihat tabel pengamatan, yaitu ada sudut datang atau θ1 dan sudut bias atau θ2. Dengan medium satunya udara atau N1-nya sebesar 1,00. Lalu kita coba ke simulasi PET. Untuk percobaan pada simulasi PET-nya, yang pertama kita letakkan busur ini di tengah-tengah. Lalu kita nyalakan laser. Dengan di sini material 1 atau medium satunya berupa udara dengan indeks biasnya 1,00 dan material 2-nya berupa air dengan indeks biasnya 1,33. Selanjutnya kita akan melakukan sebanyak 6 kali percobaan, di mana yang pertama dengan menggunakan sudut datang sebesar 30 derajat Celcius. Nah, ini kira-kira sudut bias yang dihasilkan sekitar 22. Lalu untuk percobaan yang kedua, yaitu dengan menggunakan sudut datang sebesar 45 derajat. Untuk percobaan yang ketiga, sudut datangnya 57 derajat, mendekati 60. Untuk percobaan yang keempat, sudut datangnya 63. Dan untuk sudut datang yang kelima, sebesar 77 derajat. Dan yang terakhir, untuk percobaan yang keenam, sudut datangnya sebesar 82 derajat. Dapatkan data pengamatan dari percobaan tersebut, yaitu untuk sudut datang 30 derajat, menghasilkan sudut biasnya sebesar 22 derajat. Untuk sudut datang 45 derajat, sudut biasnya 32 derajat. Untuk sudut datang 57 derajat, sudut biasnya 39 derajat. Untuk sudut datang 63 derajat, sudut biasnya 42 derajat. Yang kelima, untuk sudut datangnya 77 derajat, sudut biasnya 47 derajat. Dan yang terakhir itu sudut datangnya 82 derajat, sudut biasnya 48 derajat.
Selanjutnya, analisis data dan pembahasan. Penentuan sumbu X, sumbu Y, dan juga gradien dengan menggunakan rumus N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Sin theta 2 sama dengan N1 per N2 dikalikan dengan sin theta 1, di mana sin theta 2 merupakan sumbu Y, N1 per N2 merupakan M atau gradien, dan sin theta 1 merupakan sumbu X. Lalu setelah itu, untuk percobaan yang pertama dengan menggunakan rumus tersebut, sin theta 2, untuk mencari sin theta 2-nya dengan cara atau dengan menggunakan rumus N1 per N2 dikalikan dengan sin theta 1, sama dengan N1 ini merupakan medium pertama atau medium 1, yaitu berupa udara dengan indeks biasnya 1,00 per N2-nya ini merupakan medium 2, yaitu air dengan indeks bias 1,33 dikalikan dengan sin theta 1 atau sin theta 1 merupakan sudut datang 1, yaitu sin 30 derajat, sama dengan 1,00 per 1,33 dikalikan sin 30 derajat sama dengan 0,5. Lalu dihasilkan hasilnya yaitu 0,37 atau sin theta 2 sama dengan 22 derajat. Untuk percobaan yang kedua, dengan menggunakan sudut datang sebesar 45 derajat, dihasilkan 1,00 per 1,33 dikali sin 45 derajat sama dengan 1,00 per 1,33 dikali 0,71. Dan didapat hasilnya sebesar 0,53 atau sin theta 2 sama dengan 32 derajat. Untuk percobaan yang ketiga, yaitu menggunakan sudut datang 57 derajat atau sama dengan 1,00 per 1,33 dikali sin dari 57 derajat. Sama dengan didapatkan hasilnya yaitu 0,62. Atau sin theta 2 sama dengan sudutnya sebesar 39 derajat. Untuk percobaan yang keempat, yaitu dengan sudut datang 63 derajat atau sama dengan 1,00 per 1,33 dikalikan sin 63 derajat, yaitu 0,89, dan dihasilkan hasilnya sebesar 0,67 atau sin theta 2 sama dengan 42 derajat. Untuk selanjutnya, percobaan yang kelima yaitu menggunakan sudut datang 77 derajat atau 1,00 per 1,33 dikalikan dengan sin 77 derajat sama dengan 1,00 per 1,33 dikali 0,97 atau sama dengan hasilnya 0,73. Maka sin theta 2 sama dengan 47 derajat. Dan untuk percobaan yang keenam yaitu dengan sudut datang 82 derajat sama dengan 1,00 per 1,33 dikalikan sin 82 derajat yaitu 0,99 dan didapatkan hasilnya sebesar 0,74 atau sin theta 2 sama dengan 48 derajat. Selanjutnya dari hasil sumbu X dan sumbu Y. Sin theta 1 dijadikan sebagai sumbu X dan sin theta 2 dijadikan sebagai sumbu Y. Dengan nilai-nilai dari data sebelumnya, maka didapat atau diperoleh angka pada grafik pada tabel ini untuk dijadikan grafik, dan dapat dilihat grafiknya ini di mana setelah kita memasangkan satu persatu titiknya, maka diperoleh 3 garis ini, kemudian kita cari titiknya setiap garis itu, lalu kita buat segitiga, dan kita tentukan M1, M0, dan juga M2-nya. Setelah membuat grafik, kita akan menentukan gradien masing-masing garis berdasarkan grafik, di mana rumus gradien merupakan M sama dengan delta Y per delta X.
Untuk M0 sama dengan delta Y0 per delta X0 sama dengan 0,07 per 0,05 sama dengan 1,4. Untuk M1 sama dengan delta Y1 dibagi delta X1 sama dengan 0,06 dibagi 0,04 sama dengan 1,5. Dan untuk M2 yaitu delta Y2 dibagi delta X2 sama dengan 0,08 dibagi 0,06 sama dengan 1,3. Lalu setelah kita menentukan gradien, kita menentukan N2 berdasarkan gradien tersebut atau gradien yang tadi telah kita tentukan. Di sini untuk N0 sama dengan 1 per M0 sama dengan 1 per 1,4 sama dengan 0,71. Untuk N1 yaitu 1 per M1 sama dengan 1 per 1,5 dan didapat N1 sama dengan 0,67. Dan untuk N2, 1 per M2 sama dengan 1 per 1,3 dan didapat N2 yaitu 0,77. Setelah itu kita mencari nilai rata-rata N, di mana delta N1 merupakan nilai mutlak dari N1 dikurangi N0, atau sama dengan 0,67 dikurangi 0,71, sama dengan 0,04. Untuk delta N2 sama dengan nilai mutlak dari N2 dikurangi N0, sama dengan nilai mutlak dari 0,77 dikurangi 0,71, sama dengan 0,06. Dan untuk delta N, yaitu nilai mutlak dari delta N1 ditambah delta N2 dibagi 2, sama dengan nilai mutlak dari 0,04 ditambah 0,06 dibagi 2, sama dengan 0,1 dibagi 2 yaitu 0,05. Selanjutnya untuk menentukan nilai indeks bias yaitu N sama dengan N0 ditambah delta N atau sama dengan 0,71 ditambah kurang lebih 0,05. 0,05 ini dari delta N yang sebelumnya diperoleh dari delta N1 plus delta N2 dibagi 2. Selanjutnya yaitu menentukan KR atau kesalahan relatif. Untuk menentukan kesalahan relatif menggunakan rumus delta N per N0 dikalikan 100%, sama dengan delta N-nya yaitu 0,05 per 0,71 dikali 100%, sama dengan 0,07 dikali 100% yaitu 7%. Sehingga dari kesalahan relatif tersebut didapat ketelitiannya yaitu 100% dikurangi 7% sama dengan 93%. Selanjutnya pembahasan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa-peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya dapat terjadi karena perbedaan laju cahaya pada kedua medium. Pada percobaan kali ini, medium yang digunakan yaitu udara atau sebagai medium 1 dengan indeks bias sebesar 1,00 dan medium yang kedua yaitu air dengan indeks bias sebesar 1,33. Sehingga arah pembiasan yang terjadi yaitu mendekati garis normal karena cahaya merambat dari medium optik kurang rapat menuju medium optik lebih rapat. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan sebanyak 6 kali, diperoleh yaitu pada percobaan pertama dengan sudut datang 30 derajat, sudut biasnya sebesar 22 derajat. Percobaan kedua yaitu sudut datang 45 derajat, sudut biasnya 32 derajat. Percobaan ketiga yaitu sudut datangnya 57 derajat, sudut biasnya 39 derajat. Percobaan keempat yaitu sudut datangnya 63 derajat, sudut biasnya 42 derajat. Percobaan kelima yaitu sudut datangnya 77 derajat dan sudut biasnya 47 derajat. Dan percobaan yang keenam yaitu sudut datang 82 derajat dan sudut biasnya 48 derajat.
Kemudian, berdasarkan hasil percobaan ini diketahui bahwa sudut bias yang diperoleh lebih kecil daripada sudut datang yang telah ditentukan. Kesimpulan yang pertama, pembiasan merupakan peristiwa pembelokan cahaya yang terjadi melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Yang kedua, udara merupakan medium satu yang mempunyai indeks bias atau N1 sebesar 1,00, sedangkan air merupakan medium 2 yang mempunyai indeks bias sebesar 1,33. Sudut datang pada percobaan 1 sampai percobaan 6 berturut-turut yaitu 30 derajat, 45 derajat, 57 derajat, 63 derajat, 77 derajat, 82 derajat. Dan sudut biasnya yang diperoleh yaitu 22 derajat, 32 derajat, 39 derajat, 42 derajat, 47 derajat, dan 48 derajat. Saran yaitu, yang pertama, praktikan harus menguasai materi dengan baik. Yang kedua, harus dapat membedakan antara sudut datang dengan sudut bias. Yang ketiga, harus dapat mengetahui indeks bias dari medium yang digunakan. Yang keempat, harus cermat dan teliti dalam mengukur sudut datang dan sudut bias yang ditentukan menggunakan busur derajat. Sekian presentasi responsi fisika dasar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.